Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Teori Ekonomi Mikro 2. Mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Haji Ruli Indrawan MSI dan Bapak Saiful Almujab MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Eka Lusiana. Saya di sini sebagai moderator untuk memimpin jalannya pemaparan materi mengenai hasil analisis laporan keuangan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama ada Nopia Stiani, yang kedua Widi Astuti, yang ketiga Khotimatul Anwaria, yang keempat saya sendiri Rizka Eka Lusiana, yang kelima Dinda Nurulita, yang keenam Gilang Ramandika, dan yang terakhir ada Muhammad Jamaluddin Sodik. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Saya Muhammad Jamaluddin Sodik, NPM 185200044. Pengertian laporan keuangan menurut KISO Wajar and Western 2017 halaman 4. Laporan keuangan merupakan sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan sejarah perusahaan yang dikualifikasikan dalam suatu ruangan. Laporan keuangan financial statement yang paling sering disajikan adalah nomor 1, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi atau keuangan, laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi investor sekarang dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Komponen keuangan neraca menurut Al Haryono 2011 halaman 27. Neraca atau sering disebut juga laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aset, harta kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh suatu entitas perusahaan pada suatu saat tertentu. 2. Laporan laba rugi menurut Al Haryono 2011 halaman 29. Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. 3. Laporan arus kas menurut Aimade Sudana 2009 halaman 19. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memperhatikan penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode waktu. Arus kas dan aktiva perusahaan merupakan jumlah arus kas untuk kreditur dan arus kas untuk pemegang saham. Nama saya Gilang Ramandika Purnama, NPM 185020041. Analisis laporan keuangan merupakan sesuatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisis ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisis ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung untung atau ruginya sebuah perusahaan. Rasio likuiditas terbagi menjadi 3. Yang pertama ada current ratio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar hutang atau lancarnya yang akan jatuh tempo ketika ditagih secara keseluruhan. Selanjutnya yang kedua ada quick ratio. Rasio yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau inventorinya. Selanjutnya yang ketiga itu ada cash ratio. Rasio yang dipakai untuk mengukur seberapa banyak kas dan setara kas yang ada untuk membayar kewajiban dalam jangka pendek. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurulita, NPM 1850240, akan memaparkan materi mengenai rasio leverage. Nah, rasio leverage ini merupakan rasio untuk mengukur besarnya utang yang mempengaruhi pembelanjaan perusahaan. Cara untuk mengukur rasio leverage ini ada 3 cara. Yang pertama itu ada total debt to total asset ratio. Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Nah, dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang ataupun seberapa besar utang yang mempengaruhi
aktiva perusahaan. Nah, semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi tingkat rasio keuangan perusahaan juga. Yang kedua, ada total debt to equity ratio. Nah, rasio keuangan ini digunakan untuk menilai posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio ini juga merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Nah, semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri yang digunakan semakin sedikit dibandingkan dengan hutang yang ada, hutang perusahaan. Yang terakhir ada long term debt to equity ratio. Nah, di mana rasio ini merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri ataupun ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Widi Astuti, NPM 1850218. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas, yaitu salah satu rasio yang membandingkan antara penjualan dan investasi dari semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini dibagi menjadi beberapa rasio lainnya. Yang pertama yaitu ada total asset turnover, yang dimana rasio yang mengukur aktivitas aset dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari asetnya. Lalu yang kedua ada rasio aktivitas receivable turnover, yaitu rasio yang mengukur berapa kali piutang dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai. Lalu yang ketiga ada rasio aktivitas average collection period, yaitu rasio yang mengukur berapa banyak waktu yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk merealisasikan penjualan kreditnya. Lalu yang keempat ada rasio aktivitas inventory turnover, yaitu rasio yang mengukur berapa banyak hari yang diperlukan sebuah perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Perkenalkan, nama saya Khotimatul Anwaria, NPM 1850227. Saya di sini akan memaparkan materi tentang rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Yang kedua ada net profit margin, yaitu rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Yang ketiga ada return on asset atau tingkat pengembalian aset, yang merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Saya Novia Stiani, NPM 185020017, akan melanjutkan materi rasio profitabilitas, yaitu return on equity dan return on investment. Return on equity adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Sedangkan return on investment adalah rasio yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak yang dibagi terhadap total aktiva atau aset. Return on investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat perhitungan kuret ratio PT Indofood CBF sukses makmur. TBK selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 229,5%. Jika rasio
tahun 2017 yaitu sebesar 242,8%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 19,52%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 25,36 peningkatan persen. Korek perusahaan karena nilai pada aktiva lancar jauh lebih besar dari peningkatan nilai utang lancarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban lancarnya tepat pada waktunya dengan aktiva lancar yang dimiliki. Berdasarkan tabel 2.2, hasil analisis atau cash ratio dapat dilihat perhitungan cash ratio-nya pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2017 sampai dengan 2019 secara rata-rata yaitu sebesar 106,1% yang diartikan baik dan mampu membayarkan kewajiban jangka pendeknya karena berada di atas standar industri untuk cash ratio sebesar 50%. Kemudian pada tahun 2017 cash ratio perusahaan yaitu sebesar 128,8%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 65,3% hingga menjadi 65,3%. Menurunnya cash ratio ini menandakan semakin kecil kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansialnya yang disebabkan berkurangnya kas perusahaan dan diikuti meningkatnya hutang lancar. Tetapi pada tahun 2019, cash ratio pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 127,5% yang menandakan perusahaan mampu untuk melunasi utang lancar perusahaannya dan bertambahnya kas serta menurunnya jumlah utang lancar atau jumlah utang lancarnya seperti itu. Selanjutnya yaitu hasil analisis quick ratio PT Indofood. Dapat kita lihat dari tabel tersebut bahwa quick ratio PT Indofood mengalami fluktuasi, di mana pada 2017 quick ratio-nya sebesar 195,1%, lalu pada 2018 mengalami penurunan menjadi 139,9%, lalu pada 2019 mengalami kenaikan sebesar 55,1%, sehingga quick ratio PT Indofood pada 2019 sebesar 195%. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar tanpa memasukkan persediaan. Dalam kurun waktu 2017-2019, rata-rata quick ratio-nya sebesar 175,7%. Dengan ini dinyatakan bahwa perusahaan dalam kondisi baik. Selanjutnya yaitu hasil analisis rasio leverage total debt to total asset. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa total debt to total asset PT Indofood mengalami penurunan. Pada 2017, total debt to total asetnya sebesar 35,7, lalu pada 2018 mengalami penurunan sebesar 1,8%, sehingga pada 2018 total debt to total asetnya sebesar 33,9, lalu pada 2019 sebesar 31,1%. Dengan kurun waktu 2017-2019, rata-rata total debt to total asset rasionya sebesar 33,4. Artinya semakin kecil investasi didanai oleh utang. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aset dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu hasil analisis rasio leverage total debt to total equity PT Indofood. Dapat dilihat dari tabel bahwa total debt to total equity-nya mengalami penurunan. Pada 2017, total debt to total equity-nya sebesar 55,6%, lalu pada 2018 sebesar 51,3%, lalu pada 2019 mengalami penurunan sebesar 6,2%, sehingga total debt to total equity-nya sebesar 45,2%. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan perusahaan sehat karena di bawah 1 atau 100%. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar utang atau kewajiban karena asetnya lebih besar daripada utang atau kewajiban. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat pada tahun 2017 sampai 2019 long term to equity ratio di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, long term to total aset perusahaan sebesar 0,22 kali.
dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,19 kali. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,02 kali menjadi 0,21 kali. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tahun 2017 sampai 2019 rata-rata long term to total equity ratio yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebesar 0,21 kali, yang artinya kurang baik karena perusahaan lebih kecil menggunakan modal sendiri dibandingkan menggunakan utang jangka panjang. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil analisis rasio aktivitas, yaitu total aset turnover PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, berdasarkan tabel bahwa total aset turnover PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini mengalami penurunan. Pada tahun 2017, perputaran aktiva perusahaan sebesar 1,13 kali, dan pada tahun 2018 perputaran aktiva perusahaan menurun menjadi 1,12 kali. Kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 1,09 kali. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penjualan dan meningkatnya jumlah total aktiva. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019 rata-rata total aset turnover yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebesar 1,11 kali, yang artinya kurang baik karena berada di bawah standar umum yaitu 2 kali, sehingga perusahaan tidak cukup efektif dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Saya di sini akan memaparkan hasil analisis rasio aktivitas receivable turnover. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa receivable turnover PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, receivable turnover perusahaan sebesar 5,86 kali. Dan pada tahun 2018, receivable turnover perusahaan meningkat menjadi 6,06 kali. Kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 6,75 kali. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan total penjualan dengan peningkatan rata-rata piutang usaha. Berdasarkan standar industri perputaran piutang menurut Kashmir tahun 2008 sebesar 15 kali, dengan demikian dapat diketahui bahwa tahun 2017 sampai 2019 rata-rata receivable turnover yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebesar 6,23 kali, yang artinya kurang baik karena di bawah rata-rata perputaran piutang industri. Berikut adalah hasil analisis rasio aktivitas average collecting period. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa average collect period PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan. Pada tahun 2017, average collect period perusahaan sebesar 62,26 kali, dan pada tahun 2018, average collect period perusahaan mengalami penurunan kembali menjadi 60,19 kali. Kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 54,09 kali. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tahun 2017 sampai 2019 rata-rata average collect period yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebesar 58,84 kali, yang artinya perusahaan membutuhkan waktu 58 hari untuk menagih piutangnya. Hal ini dikatakan cukup baik karena PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk bergerak di bidang industri. Berikut adalah hasil analisis rasio aktivitas inventory turnover. Berdasarkan tabel dapat dilihat perhitungan inventory turnover PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, inventory turnover sebesar 11,18 kali. Tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 10,58 kali, disebabkan meningkatnya jumlah penjualan dan meningkatnya jumlah persediaan. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sejumlah 0,21 kali menjadi 10,79 kali. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tahun 2017 sampai 2019 rata-rata inventory turnover yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebesar 10,85 kali, yang artinya kurang baik karena di bawah rata-rata standar umum yaitu 20 kali.
Profitabilitas rasio yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, dan penjualan perusahaan. Hasil analisis yang pertama yaitu gross profit margin dengan rumus net sales dikurangi cost of goods sold atau yang biasa disebut dengan laba kotor dibagi dengan net sales atau total penjualan. Selanjutnya, ada hasil analisis gross profit margin PT Indofood CBP Sukses Makmur pada tahun 2017 hingga tahun 2019 yang menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017, gross profit margin yang dihasilkan yaitu sebesar 31,1%. Kemudian, pada tahun 2018 menjadi 31,9%. Dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,2% menjadi 34,1%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengendalikan biaya operasinya dengan meneruskan kenaikan harga lewat penjualan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019, rata-rata gross profit margin yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah sebesar 32,3%. Jadi, perusahaan mendapatkan keuntungan dalam laba kotor sebesar 32,3%, yang artinya perusahaan dalam kondisi yang kurang baik, karena kurang dari 50%. Dan perusahaan juga kurang efektif dalam mengendalikan biaya operasinya. Selanjutnya, ada hasil analisis net profit margin yang didapat dengan rumus yaitu earning after tax atau laba setelah pajak dibagi dengan total penjualan atau net sales. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 persentase net profit margin sebesar 10%. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga menjadi 12,1%. Dan pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 12,7%, yang menunjukkan bahwa penjualan di setiap tahunnya yang melebihi beban pokok penjualan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019, rata-rata net profit margin yang dihasilkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah sebesar 11,6%, yang artinya perusahaan dalam kondisi yang baik. Karena menurut Sulistiono, angka yang dapat dikatakan baik apabila lebih dari 5%. Jadi, perusahaan mendapatkan laba bersih yang nilainya sebesar 11,6% dari total penjualan. Semakin tinggi net profit margin di suatu perusahaan, maka semakin baik, karena dianggap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga cukup tinggi. Dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memiliki nilai net profit margin yang tinggi. Artinya menunjukkan bahwa perusahaan menetapkan harga produknya dengan benar dan berhasil mengendalikan biaya dengan baik. Selanjutnya ada perhitungan return on asset yang didapat dengan menggunakan rumus earning after tax atau laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Berdasarkan perhitungan, diketahui bahwa return on asset PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, return on asset yang dicapai adalah sebesar 11,2%, yang kemudian tahun 2018 mengalami peningkatan
hingga sebesar 13,6%. Disusul pada tahun 2019 yang juga mengalami peningkatan sebesar 0,2% hingga menjadi 13,8%. Peningkatan return on asset menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan aktiva yang dimiliki sudah cukup baik, sehingga aktiva yang dimiliki lebih cepat berputar untuk menghasilkan laba. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019, rata-rata return on asset yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah sebesar 12,9%, yang artinya perusahaan dalam keadaan yang cukup baik karena sudah melebihi rata-rata standar yaitu 12%. Rata-rata return on asset 2017 hingga 2019 mampu menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sebesar 12,9%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata return on asset yang dihasilkan semakin baik bagi perusahaan dan return on asset yang tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan dalam melaksanakan operasinya sehari-hari. Selanjutnya, hasil analisis laporan keuangan menggunakan metode return on equity. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, laporan keuangan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, return on equity sebesar 0,174. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 0,205. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,201. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa rata-rata yang dihasilkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, return on equity-nya sebesar 0,193 atau 19,3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa return on equity yang tidak baik, tidak efektif, dan tidak efisien dalam penggunaan ekuitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, hasil analisis laporan keuangan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menggunakan metode return on investment. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, return on investment-nya sebesar 0,112 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 0,138. Selanjutnya, pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 0,138. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa return on investment yang dihasilkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dikarenakan perusahaan mampu meningkatkan pendapatan dan aset dari tahun sebelumnya, yang mengakibatkan kenaikan pada laba bersih sesudah pajak. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam posisi baik dan dapat membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Yang kedua, rasio leverage. Rasio leverage PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mempunyai kemampuan yang cukup baik dan dapat memenuhi kewajibannya dengan mengandalkan aset dan permodalan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam posisi kurang baik. Hal itu dikarenakan perusahaan kurang efektif dan efisien dalam mengelola aktivanya. Dan yang terakhir, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam posisi baik dan memiliki kemampuan menghasilkan laba melalui perputaran aktiva. Selanjutnya, saya akan menyampaikan saran melihat dari hasil analisis laporan keuangan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, untuk rasio likuiditas, perusahaan berada pada posisi yang baik. Hal itu harus tetap dipertahankan, supaya
perusahaan dapat dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Yang kedua, untuk rasio leverage, perusahaan berada pada posisi cukup baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan, terutama dalam penggunaan utang jangka panjangnya, sehingga penggunaannya dapat dilakukan secara proporsional terhadap hal-hal yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk rasio aktivitas, perusahaan berada pada posisi kurang baik, sehingga hal ini dapat diperbaiki melalui pemanfaatan modal kerja, aset tetap, dan total aset secara maksimal. Untuk rasio profitabilitas, perusahaan berada pada posisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba, dan keadaan ini harus tetap dipertahankan oleh perusahaan. Demikian pemaparan materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.